Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah An-Nawawiyah selaku Ketua Kelompok 4 Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon tahun 2022 di Desa Sukawinang. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, agenda kali ini adalah Lokdes Loka Karya Desa bertempat di Balai Desa Sukawinang. Mau tahu apa saja kegiatan kami? Simak video selanjutnya. Cekidot. Yang terhormat Ku Desa Sutawinangun, yang terhormat Babinmas dan Babinsa Desa Sutawinangun, yang terhormat aparat desa beserta jajarannya, yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKM Institut Agama Islam Cirebon di Desa Sutawinangun tahun 2022 serta rekan-rekan KKM tahun 2022 di Desa Sutawinangun yang saya banggakan. 7. Rekognisi pengembangan potensi lokal desa dan penyampaian program kerja KKM Institut Agama Islam Cirebon di Desa Sutawinangun tahun 2022. Perkenankanlah saya berdiri di sini selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan program kerja setiap bidang, yang kelima sesi tanya jawab atau diskusi, yang keenam pembacaan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama. Ala hadin ya wa ala kulli ni'matin sholihah. Al-Fatihah. Meningkat pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Hidayat Taufik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Shadaqallahul aliyyul azim.
الإسلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه يا نبي القلوب والحكم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. الآية أما بعد. Yang terhormat Desa Sutawinangun, yang terhormat perangkat Desa Sutawinangun beserta jajarannya, dan yang terhormat Bimas dan Bisa, yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKM Institut Agama Islam Cirebon, serta teman-teman KKM dan seluruh warga Desa Sutawinangun yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Ia telah melimpah curahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka karya dan menyampaikan program kerja KKM Desa Sutawinangun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan tak lupa kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat pada ajarannya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Cirebon pada kesempatan ini akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja mahasiswa di Desa Sutawinangun selama 1 bulan. Saya atas nama Ketua Kelompok serta mewakili teman-teman saya Institut Agama Islam tahun 2022 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu serta seluruh perangkat Desa Sutawinangun. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sedikit menyampaikan perihal tujuan kami berada di sini, sekaligus secara tidak langsung ingin bersilaturahmi dengan warga di desa ini. Adapun tujuan kami berada di desa ini adalah untuk melaksanakan kuliah kerja mahasiswa sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus kami tempuh, dan juga sebagai bentuk implementasi Tridharma perguruan tinggi. Nantinya akan ada berbagai program kerja yang akan kami susun atas sepengetahuan dan seizin pihak desa. Kami berharap program kerja yang kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat di desa ini pada umumnya, dan pembelajaran bagi kami pada khususnya. Di samping itu, bekerjasama antar semua pihak dalam hal ini sangat kami harapkan, sehingga program kami nanti dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sekian pidato dari saya selaku Ketua Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa Kelompok 4 Desa Sutawinangun. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata yang dirasa kurang berkenan dengan segala kerendahan yang dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Tebu Desa Sutawinangun, yaitu Ibu Dias Faktur Nasari MPD, serta yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas dan juga Bapak Babinsa, serta yang saya hormati seluruh perangkat desa yang ada di Desa Sutawinangun, serta tokoh masyarakat, baik itu kalau di sini LPMD ya, kalau saya di kota LKMD ya gitu. Kemudian LPMC ya, juga semuanya yang saya hormati, serta Ketua Karang Taruna barangkali ada di sini yang hadir, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur tentunya mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul
bisa berwajah, bisa bersilaturahmi, khususnya dengan ibuku dan juga seluruh perangkat desa yang ada di Desa Sutawinangun ini. Ini adalah suatu kehormatan buat kami khususnya yang bisa hadir di tengah-tengah khususnya di Desa Sutawinangun ini dengan ibu dan perangkat desa lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua sebagai pengikutnya, insya Allah kelak di akhir akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal tentunya yang saya sampaikan karena kebetulan pada hari ini saya pribadi diberi mandat oleh Bapak Rektor untuk mendampingi rekan-rekan mahasiswa dalam rangka melaksanakan kegiatan KKN khususnya di Desa Sutawinangun ini. Ketika saya pribadi diberi amanah oleh Pak Rektor ini, sahur dengan ibu, alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh ibu, dan ini adalah suatu yang sangat luar biasa buat saya pribadi dan juga rekan-rekan mahasiswa Bu. Karena alhamdulillah biasanya dalam pelaksanaan KKN ini banyak sekali kendala-kendala khususnya di desa, terutama biasanya sering terjadi itu banyak sekali kepala desa yang menolak untuk diajang artinya diberi mandat atau diberi kesempatan untuk melaksanakan KKN ini, karena nggak tahu kenapa gitu, karena ini adalah menjadi sebuah permasalahan buat biasanya kampus-kampus yang ada di seluruh. Tapi alhamdulillah dengan ketemu dengan buku luar biasa khususnya di Desa ini, beliau sangat welcome kepada rekan-rekan mahasiswa, dan mudah-mudahan ini menjadi ajang pahala buat buku dan semua rekan desanya, mudah-mudahan menjadi berkah dan pahala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yang kedua, bahwa kegiatan KKN ini adalah dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, yang artinya mahasiswa ini diberi bekal oleh kampus bahwa selama mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan di semester 7 inilah teman-teman dituntut untuk melaksanakan kegiatan KKN dalam rangka untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan yang diterima di kampus, kemudian diterjunkan di dalam masyarakat. Karena secara teori ilmu kampus dengan ilmu masyarakat itu sangat jauh berbeda, sehingga ini menjadi tantangan buat teman-teman mahasiswa khususnya yang setelah menempuh untuk kegiatan KKN ini. Dan metode kami yang diterapkan adalah participatory action research, artinya banyak melibatkan masyarakat. Jadi seharusnya harapan kami pada kegiatan lokal karya ini diharapkan kehadiran semua tokoh masyarakat yang ada di Desa Sutawinangun. Tapi karena sehubung kendala dari rekan-rekan mahasiswa juga mungkin karena waktu dan kondisi, ya. Tapi nggak masalah. Yang penting kegiatan lokal karya ini berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa pada pembukaan kemarin kami di kantor camat itu kebetulan Bu Camat itu memberikan mandat kepada Pak Rektor yang untuk diaplikasikan kepada seluruh peserta KKN yang ada di Desa Kedaung, di Kecamatan Kedaung, maaf, karena di sini ada 8 desa. Beliau mengharapkan sekali dengan adanya kegiatan KKN di di Kecamatan Kedaung ini, beliau ingin sekali dari hasil dari KKN ini ada yang harus betul-betul menjadikan sebuah kesan setelah kegiatan ini, yaitu adanya launching kegiatan maghrib mengaji Bu. Ini yang jadi amanah Bu Camat ketika pas pembukaan di kantor kecamatan. Dan mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan ke Desa Sutawinangun. Mohon kerjasama dengan Bu, itu barangkali teman-teman bisa diberi fasilitas atau hal apa yang sekiranya bisa memberikan bantuan perihal tentang bagaimana bisa meluncing kegiatan tersebut, atau mungkin bisa bekerjasama dengan siapa sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan di Bu Camat waktu kegiatan pembukaan. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa berkoordinasi dengan Bu, bagaimana metodenya, bagaimana mekanismenya seperti apa, silakan koordinasi dengan Bu, karena ini kita melihat bahwa saat ini kalau rekan-rekan ketahui bahwa dekadensi moral sekarang ini sangat luar biasa ya. Setelah pasca pandemi ini luar biasa, moralitas ya, seluruh anak bangsa ini merosot ya, terutama di akhlak itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya launching kegiatan maghrib mengaji ini mendongkrak gitu kan. Artinya generasi muda ini ya bisa diberi bisa ditanami baca tulis Quran gitu kan. Karena itu adalah dalam
agama Islam itu menjadi sebuah pedoman dasar Al-Quran itu, sehingga orang yang selalu hatinya itu mengaji Quran itu akan menjadi basic, akan menjadi kekuatan iman seseorang dengan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Jadi itu yang perlu ditekankan sebetulnya. Mudah-mudahan harapannya dengan Lokakarya ini ya rekan-rekan semuanya bisa memberikan kontribusi khususnya di Desa Sutawinangun ini. Mungkin dari saya pribadi atas nama Desa Pembimbing Peternakan Mahasiswa ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa ini untuk mengadakan kegiatan KKN di Desa Sutawinangun ini. Mohon bantuannya, mohon dukungannya, mohon supportnya Ibu. Barangkali ada hal-hal yang sekiranya kurang dari rekan-rekan mahasiswa ini, mohon dibantu pemikirannya seperti apa pengesahannya jika ada temuan-temuan di dalam masyarakat. Karena alhamdulillah rekan mahasiswa ini dari kegiatan pertama sampai sekarang itu progresnya sangat luar biasa Bu. Karena sudah start dari hari pertama ini mereka sudah observasi ke berbagai lini masyarakat, baik itu mengunjungi tokoh masyarakat, kemudian mengunjungi tempat-tempat pendidikan, kemudian juga mengunjungi yang sifatnya itu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ini sangat luar biasa sekali karena mahasiswa ini. Jadi tinggal disinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di program di Desa Sutawinangun. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang terhormat dosen pembimbing KKN Institut Agama Islam Cirebon, yang terhormat Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Sutawinangun, yang saya banggakan perangkat Desa Sutawinangun, dan yang saya banggakan juga mahasiswa KKN Institut Agama Islam Cirebon. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua bisa berkumpul di Desa Sutawinangun dengan dalam keadaan sehat. Tapi kayaknya kurang ceria ya Pak ya. Kenapa nih, ngantuk atau gimana? Karena nggak bisa tidur ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sopandi selaku dosen pembimbing, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa KKN IAIC yang ingin melaksanakan kuliah KKM atau KKM, kuliah kerja mahasiswa ya. Dari kampusnya ini dekat dengan balai desa ya, di sini hanya beberapa meter saja. Alhamdulillah Pak, saya kemarin didatangin sama Bapak dan rekan-rekan mahasiswa itu kaget juga gitu, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, tiba-tiba datang ke rumah. Sayanya masih pakai daster ya, pakai baju dinas rumah tangga gitu. Dan saya terkejut, kaget, tapi ketika tujuan yang disampaikan itu, maksud tujuannya ingin melaksanakan kuliah kerja mahasiswa di Desa Sutawinangun, langsung pada saat itu juga saya mengiyakan. Kenapa saya mengiyakan? Karena saya itu, pertama saya dasarnya adalah guru ya, pendidik, dan saya pun yang kedua ingin warga Desa Sutawinangun itu lebih maju dalam hal pendidikan dan agamanya. Karena kondisi Desa Sutawinangun itu berada di perbatasan antara kota dan kabupaten. Jadi mungkin dari posko itu kelihatan sungai ya, sungai itu ke sana udah kota Madia. Nah, dari kondisi wilayah yang seperti itu, ibaratnya kita ini Bekasi atau Tangerangnya Jakarta, di situ banyak permasalahan-permasalahan, di situ banyak problematika yang harus dipecahkan. Karena mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan desa sebelah itu masih masih adat istiadatnya itu masih tinggi. Kalau di kita itu sudah modern atau sudah urban ya, sudah masing-masing deh antara tetangga itu. Jadi kalau misalkan mungkin di posko mbak-mbak dan mas-mas aja kadang soal itu sepi ya, tidak seperti desa. Namanya emang desa. Desa itu kan konotasinya, atau bisa kita ini kan desa itu deso gitu ya. Walaupun tidak deso gitu, tidak deso bagaimana, tapi desa itu di belakang kota. Nah, inilah Sutawinangun banyak permasalahan. Kita ini kondisi wilayah ada di kabupaten, tapi banyak orang-orang yang pola pikirnya sudah kekotaan.
hubungan komunikasi atau hubungan antara tetangga sudah kota beda. Jadi ketika ada mahasiswa, itu yang pertama awal saya pernah bicarakan dengan Sivitas Bunga Bangsa. Kebetulan saya alumni Bunga Bangsa. Saya juga pernah menyampaikan bahwa kenapa sih harus di desa yang di pelosok-pelosok? Kalau di desa pelosok-pelosok itu sepertinya lebih gampang untuk menyatukan warga-warganya ya, lebih gampang untuk ayo gitu, dan lebih tantangan itu kurang greget. Kalau di sini kita kadang jangankan mahasiswa yang dari luar, dari kita sendiri saja untuk mengumpulkan warga sendiri itu kadang susah ya, kadang susah. Jadi sudah bukan kasarnya, mohon maaf, pedulian itu sudah berkurang, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah itulah tantangan bagi mahasiswa milenial, karena mbak-mbak mas ini kan maksudnya mahasiswa milenial ya, kekinian ya, yang sudah harus bersahabat dengan gadget atau harus gadget gitulah, harus yang seperti itu. Jadi gimana caranya mbak-mbak itu bekal-bekal yang sudah disampaikan oleh yang didapatkan di kampus itu bisa direalisasikan di kami. Mbak juga kan mungkin tempatnya itu kan di kota ya mbak ya, masih ya di kota nih, di Kertawinangun itu masuknya kota, masih satu kecamatan dengan kita. Mungkin melihat sekali yang namanya gadget HP itu sudah ada di tangan. Jadi kalau ini sudah jadi anggota tubuh kita gitu ya, kalau kita nggak masalah, nggak pakai HP, nggak pakai apa juga nggak masalah, karena tidak zamannya. Kita banyak berkomunikasi dengan sesama, dengan manusia, sama manusia. Tapi dengan sekarang, itulah mahasiswa bagaimana cara menerima kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi barangkali ada kegiatan lain, insya Allah misalkan keagamaan. Saya juga lihat statusnya Pak Sopandi nih, kita sudah berteman, sudah bestian ya Pak Sopandi sama dosen. Statusnya Pak Sopandi, mahasiswa udah ada yang ke tokoh agama ya, udah ada yang ke madrasah, udah ada yang ke sama Pak Babin juga ya, Pak Tatu ya, Pak Tatu di RW 2 kalau nggak salah sih, udah ada kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah berarti sudah bisa jalan sendiri ya, bagus itu. Mahasiswa itu bukan harus disuruh, tapi sudah bisa bekerja sendiri dan membawa apa yang keterampilan apa yang bisa disampaikan di sini. Mangga lanjutkan ya, 30 hari itu. Ini neng aja 6 bulan gak kerasa ya neng ya. Tahu-tahu pengennya mah udahlah langsung lulus SMA aja. Nanti tahun depan selesainya ya. Nah itu, mereka juga sudah sering kita ajak jalan ya neng ya. Kemarin juga ke Kuningan kemana ya. Alhamdulillah lah, kita ini ketika ada yang baik dengan kita, insya Allah kita lebih baik lagi gitu. Mangga dilanjutkan saja, komunikasikan apa yang dibutuhkan, apa yang kurang. Jangan nunggu saya, karena saya kadang kemana-kemana, saya itu kadang ada kebutuhan lain. Ini mangga minta nomor HP-nya pun silahkan. Nah jadi masjid-masjid kayak tadi ada masjid maghrib mengaji ya Pak ya, maghrib mengaji. Kenapa Bu Camat menginginkan maghrib mengaji? Karena di sini itu namanya masjid itu anak kecilnya sedikit. Anak kecilnya sedikit, banyaknya mereka mengaji itu di luar karena banyak kepercayaan dengan lembaga, banyak lebih mempercayai lembaga-lembaga yang bergengsi. Sekolah pun di sini ada, tapi hanya orang-orang asli sini yang sekolah di SD negeri sini. Kalau orang warga yang sebelah sana lebih percaya dengan sekolah swasta atau sekolah negeri yang ada di kota. Nah itulah di sini, karena dekat sih dengan kota, itu tantangannya. Saya juga, kenapa sih kok nggak percaya dengan sekolah yang di daerah sendiri, lebih percaya ke yang di kota. Tapi ternyata outputnya tuh membuktikan bahwa iya lebih banyak, lebih baik yang di sana. Gitu. Berarti kan harus ada yang dirubah di sininya gitu. Mangga silahkan ditanyakan aja, nanti insya Allah kami pun akan menyampaikan kegiatan-kegiatan kami. Jadi oke, intinya komunikasi tetap dijaga. Komunikasi terus aja tiap hari tanya aja mbak kita punya program ini loh. Jadi ketika perangkat desa saya nanya program kerjanya apa, bukan berarti pengen tahu apa sih program kerja, bukan. Program kerjanya apa? Program kerjanya bla 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 bla. Oh iya nih, ada program kerja yang sama dengan kami. Ayo kita sama-sama kolaborasi. Nah, udah gitu aja, nanti saya kalau udah pegang mic kelamaan ngomongnya ya. Biasa soalnya Pak ya. Biasa manggung. Ya kayaknya nanti bisa secara santai lah kita ngobrol lagi. Mohon maaf apabila kemarin saya susah dihubungin karena
ada sesuatu yang sedang saya kerjakan atau ada kegiatan lain, jadi saya susah dihubungin. Kemarin juga Mbak Ella itu WA-nya jam 10 malam, saya sudah tidur, jadi saya tidak balasnya pagi-pagi. Ya itulah, ada keterbatasan saya juga ya Pak ya, jadi tidak 24 jam melayani gitu. Mangga, intinya kami pemerintah Desa Sutawinangun menerima KKM dari IAIC, berkolaborasilah dengan pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa. Tujuan dan maksud mahasiswa tercapai dan juga Desa Sutawinangun semakin maju dengan ada sentuhan dari mahasiswa IAIC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lainnya, di sini saya ingin memaparkan mungkin berawal dari kelompok kami, diantaranya susunan kelompok 4 KKM di Desa Sutawinangun. Oke, di sini pembimbing berawal dari ketua tadi Mbak Lela. Ya, ini Mbak Lela. Lanjut mungkin wakil ketua saya sendiri yang di depan. Lanjut sekretaris Mbak Esa Toharoh. Ya, itu Mbak Esa. Dan bendahara Dohrotul Mufidah. Ini Mbak Dohrotul Mufidah. Lanjut ke divisi pendidikan, diantaranya yang pertama Deden Hasan Majid sebagai koordinator. Ridho Roma ya? Ridho Roma Bu. Ya. Yang kedua Agus Hidayat Taufik. Nah ini. Yang ketiga Ayu Nur Aini, Mbak Ayu. Dan yang keempat Elina Puspa sebagai moderator. Lanjut ke divisi keagamaan, diantaranya Muhammad Fahmi, mungkin berhalangan hadir Bu dalam kesempatan kali ini. Beliau lagi dalam kegiatan di luar kota. Dan yang kedua Kang Aput. Nah, ini Kang Aput. Yang ketiga Mbak Amalia. Nah ini Mbak Amalia. Lanjut ke divisi sosial dan kebudayaan, diantaranya Mbak Almi. Yang pertama, yang kedua Ahmad Yusuf, ya Kang Rio sebagai operator. Yang ketiga Intan, divisi ekonomi. Yang pertama Kang Zenal, ini Kang Zenal sebagai fotografer. Ya. Yang kedua Andri Fiatna, Kang Andri kebetulan belum bisa hadir, masih di luar kota juga. Dan yang ketiga Sekar Sari, ini Mbak Sekar. Oke, lanjut berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan program kerja KKM Desa Sutawinangun. Adapun di sini saya akan mencoba memaparkan identifikasi potensi pada masalah KKM di Desa Sutawinangun berdasarkan survei, riset dan observasi yang dilakukan 4 hari kemarin. Kami telah melakukan riset, survei diantaranya RT, RW, pelaku UMKM, DKM dan masyarakat Desa Sutawinangun. Mungkin hal tersebut yang melatar belakangi program kerja kita di Desa Sutawinangun, KKM di Desa Sutawinangun. Dan juga mungkin berbekal hal tersebut kami susun, kami rancang menjadi satu program yang dimana kami juga di sini terdiri dari berbagai program studi, diantaranya kami dari program studi pendidikan agama Islam Pak Bu. Yang kedua pendidikan bahasa Arab, yang ketiga IAT, ilmu tafsir Al-Quran, yang keempat ekonomi syariah, dan yang kelima hukum keluarga Islam, yang keenam PGMI, yang ketujuh manajemen pendidikan Islam. Nah, kami berkolaborasi, ya alhamdulillah kami mewujudkan suatu sistem program kerja yang diantaranya mungkin saya paparkan. Yang pertama dalam pendidikan dan keagamaan yaitu pembelajaran kegiatan pidato bagi anak usia dini SD atau MI, Bapak. Kita bisa lihat di slide monitor. Yang kedua, menyelenggarakan belajar bahasa Arab bagi anak usia dini SD MI. Yang ketiga, mengadakan kegiatan maghrib mengaji bagi anak-anak desa setempat atau masjid, musola. Kebetulan hal ini juga udah berjalan dari mulai hari kedua sampai saat ini, alhamdulillah Bu. Yang keempat, Jamiatul Mubalik. Itu mungkin nanti akan dipaparkan oleh divisinya.
Lanjut ke divisi sosial dan budaya, diantaranya itu ada gelar budaya. Kemarin juga sesuai dengan observasi kita menemukan salah satu RT atau RW ya, ya potensinya sangat pesat, bagus tuh. Diantaranya itu pelaku seni ya, pelaku seni. Yang kedua, jendela sosial masyarakat. Nah mungkin ini akan dijelaskan juga nanti oleh divisinya. Lanjut ke yang ketiga, divisi ekonomi. Diantaranya itu ekonomi digital. Ya, karena sekarang kan eranya era modern ya, yang mana kita juga menerapkan program kerja hal tersebut dalam KKM di Desa Sinangun. Lanjut ke pemasaran, mungkin kemarin juga kita temukan dalam observasi riset itu menemukan beberapa pelaku UMKM, namun masih banyak hambatan yang perlu disampaikan dan perlu dibimbing, dibina dalam UMKM tersebut. Yang keempat, branding, mungkin akan nanti dijelaskan oleh ekonomi divisinya. Mungkin itu saja divisi program kerja KKM Desa Sinangun. Mungkin dilanjut untuk sesi diskusi ya, diskusi atau sesi tanya jawab untuk pematangan program kerja KKM Desa Sinangun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama tanya, padahal saya nggak punya konsep itu untuk bertanya, Pak. Jadi di sini saya tidak akan bertanya, Pak, cuma memberikan istilahnya masukan saja. Walaupun Desa Sukawinangun itu bukan termasuk dalam desa adat, untuk ketika nanti teman-teman dari mahasiswa untuk ke masyarakat, lebih baik tata krama atau sopan santun tetap dijaga, Pak ya. Apalagi dengan sifatnya sekarang kan 2019 itu dengan pandemi ya Pak ya, ketika ada datang keluarga atau apapun sifatnya nantinya disangkanya bantuan, Pak. Ya, apa-apa bantuan kayak gitu. Jadi ya dijelaskan bahwa kami dari mahasiswa KKM ya hanya survei atau apa data gitu kan ya. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap kalau misalkan mau ke warga atau ke masyarakat itu RW dan RT-nya harus harus disoalnya dulu, harus datangi dulu, harus diizin dulu. Betul, Sukawinangun itu sedang ininya bantuan ya Pak Haria. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah terus nanya-nanya begini-begini, ujung-ujungnya pengen Anda bantuan apa? Nah itu ya. Jadi di awal perkenalkan bahwa kami itu mahasiswa KKN, dari kampus Islamic IAIC gitu. Jadi takutnya nanti dibalikan kepada desa. Ada yang survei kemarin pas Pak Hari, pengen oleh bantuan apa kitanya, karena kita sedang krisis tentang bantuan itu, apalagi sekarang bantuan BBM. Kita pun belum tahu ada bantuan BBM, tapi pusat sudah membenturkan di medsos akan ada bantuan BBM. Kitanya saja, pemerintah desa saja belum tahu. Nah itu ya, tolong ya nanti dijelaskan, bukan tentang bantuan. Ya apalagi tadi ada UMKM juga ada bantuan UMKM, takutnya nanti ada UMKM jadi berapa. Nah itu yang wanti-wanti, maksudnya Pak Hari seperti itu. Sedikit ya menambahkan. Terima kasih sekali kepada Pak Hari tadi yang sudah masukan. Ya, artinya bukan hanya di Sukawinangun, Pak. Saya aja tinggal di desa pesisir, Pak, di Kesonean itu, yang mayoritas pinggir pantai. Jadi ketika ada tamu yang tidak dikenal datang, pasti mindsetnya, wah bantuan. Gitu. Tapi insya Allah, Pak, rekan-rekan mahasiswa sudah dibekali. Artinya sudah dibekali dengan attitude, tata krama, dan juga sudah ada koridornya. Gitu. Kami juga insya Allah setiap kali kami melangkah itu pasti semuanya izin kepada pemangku yang ada di masyarakat, baik itu RT, RW, dan semuanya.
terutama yang punya wilayah Bukuwu ini seperti itu. Jadi insya Allah Pak, kami akan selalu menanamkan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa Lokdes ini sebetulnya tujuannya adalah kita diskusi ya. Apa yang menjadi wacana program teman-teman semua, kita sinkronkan dengan program yang ada di desa. Terutama silakan, jadi rekan-rekan boleh bertanya kepada Bukuwu, kira-kira program yang dijalankan ini sinkron tidak. Kalaupun tidak sinkron, mohon masukannya ataupun mungkin hal-hal yang lain, silakan ya. Jadi selamat datang di Desa Sutawinangun untuk melaksanakan KKN. Baik sekali untuk kegiatan ini, khususnya untuk masyarakat. Monggo silakan adik-adik kita yang ada di desa ini diajak untuk ngaji dan sebagainya, sebab ngaji itu penting sekali untuk akhlak kita. Sekarang kan era digitalisasi, banyak sekali meninggalkan itu. Kebanyakan anak-anak itu megangnya HP terus. Jadi monggo dari maghrib sampai isya atau bisa ditambahin lagi untuk ngaji, biar kita untuk membentengi itu anak-anak kita itu, biar kedepannya tidak terlalu jauh menyimpang. Banyak sekarang yang ya contohnya obat-obatan dan sebagainya, karena kan kurang pembekalan atau benteng dirinya itu, agamanya kurang begitu dalam. Selanjutnya barangkali ada kendala di masyarakat atau mahasiswa ini, ada kendala apa gitu, misal keamanan atau ada yang menentang, ada yang apa, dikoordinasikan sama kita Babinsa, Babinmas atau Bukuwu, nanti kita selesaikan bareng-bareng gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Barangkali kata-kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma jina fatihah wa umma wa khatimi lima syabaqa nashir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardu bi syamsi abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shamatan fid-din wa amalatan wa ziyadatan fil ilm wa wadan bil wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamdi alaina bi syarabil maut wa najatan min an-nar wal afri ila al-hisab. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تغفرنا عنا لأولنا وآخرنا وأنت وزدنا وأنت خير الراحمين. رب زدنا علما ولا تزدنا فضلا. اللهم اجعل في بلد سترنا بلد آمن بلد طيب بلد حسن. ربنا الرحمة والمغفرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.